Oke teman-teman, jumpa lagi di channel JB Teknologi. Kali ini kita ada pesanan dari Manokwari ya, Papua. Ini panelnya kapasitas 125 ampere, Pak Bardin dari Manokwari, Papua. Oke teman-teman, langsung saja ini penjelasannya. Lampu 3 di atas ini adalah outgoing ya Pak, ke beban. Kalau sisi kiri PLN, sisi kanan genset, kemudian ada meter-meternya. Lalu ini adalah voltmeter. Untuk voltmeternya, selektornya ini posisi selektor auto manual ya, jadi diharapkan selalu posisi auto. Kalau posisi di 0 atau manual, sistem tidak bisa bekerja secara otomatis. Ini adalah selektor ampere. Selektor ampere ini untuk melihat ampere beban yang ada di fase R, S, dan T. Ini adalah selektor untuk voltmeter 1 pas maupun 3 pas. Untuk voltnya bagaimana cara melihat setiap fasenya. Ini frekuensi setiap 50 Hz ya, rata-rata biasanya kondisinya. Kalau lampu RST merah, kuning, hijau ini yang atas, ini untuk menandakan bahwa beban sudah diteruskan ke pemakaian. Kalau yang 3 bawah ini PLN, 3 bawah ini indikasi genset per 3 fasnya setiap line-nya. Oke, langsung saja kita lihat ke dalamnya ya teman-teman ya. Ini bodinya juga slim fit 20, tebalnya 20, tingginya 80, dan lebarnya 60 cm teman-teman. Ini kondisinya gini. Kalau teman-teman mau pesan nanti bisa langsung kontak ke kami, kita berikan yang terbaik. Oke, ini dalamnya, langsung saja kita tes. Saya jelaskan, ini adalah sensor pas failure ya teman-teman. Ini adalah sensor untuk mendeteksi PLN. Jadi kalau PLN over voltage atau under voltage, lalu pas pointer balik itu dideteksi itu. Kalau ini adalah fuse atau sikring untuk pengaman rangkaian keseluruhan ya. Kalau itu adalah timer weekly. Ini untuk pemanasan genset otomatis, bisa digunakan dan bisa tidak. Kalau ini adalah charger ya. Charger kita menggunakan SmartGain dengan brand SmartGain. Kapasitasnya 6 ampere dan 12 volt teman-teman. Ini kebetulan gensetnya 12 volt, akinya cuma 1. Kalau ini adalah relay sensing untuk genset dan PLN. Kemudian ini timer safety dan tunda. Safety ini 2 untuk PLN yang kiri, yang kanan untuk genset. Kemudian itu adalah relay interlock pengaman charger ya. Jadi kalau gensetnya nyala, chargernya nanti akan diputus sama relay itu. Ini komponen utamanya teman-teman, kita menggunakan 125 ampere ya, meskipun gensetnya Pak Bardin hanya 40 kVA, tapi menggunakan spek yang bagus sehingga menggunakan 125 ampere, jauh di atas kapasitas gensetnya, jadi lebih aman dan pastinya handal ya teman-teman. Ini posisi di auto ya Pak. Posisi ini di auto itu kondisinya kuncinya itu lurus. Nah, ini harus di auto terus menerus ya Pak. Harus dilakukan, nggak boleh dirubah seperti ini. Kalau seperti ini maka tidak bisa otomatis gitu ya. Terus nanti nggak, itu kalau manual pakai handle. Tapi kalau otomatis, kuncinya di otomatis, dilarang keras menggunakan handle tersebut ya Pak. Pasti nanti akan rusak. Jadi kalau posisi auto seperti ini, jangan sekali-sekali menggunakan handle untuk memutar ini. Nanti komponen ini akan rusak dan tidak bisa auto lagi. Jadi dilarang keras ya. Ini peringatannya, warningnya sudah di sini Pak. Jadi nanti bisa dibaca. Jika manual sistem secara manual, maka COS akan diputar secara manual dan selector switch depan dilakukan secara manual. Kemudian kalau auto, dilarang keras menggunakan handle, pasti akan rusak. Begitu ya teman-teman ya. Ini ya Pak barangnya. Habis ini langsung kita tes. Ini adalah CT. Ini adalah CT satu lagi ya. Ini adalah sensor untuk detect ampere yang nanti tampil ini. Kalau ini adalah incoming genset, nanti nyambungnya RST-nya itu Pak. Nah itu RST-nya itu nggak boleh kebalik, sisi PLN maupun sisi genset. Nah ini outgoing load. Kalau outgoing load ini berarti nanti
dikirim ke pemakaian atau ke beban seperti itu. Kalau posisi yang remote start RR itu remote start nanti langsung ke modul genset. Lalu terminal kontrol yang plus itu nanti ke aki ya, jangan kebalik juga. Kalau kebalik fatal Pak, positif ke positif, negatif ke negatif. Ini teman-teman ya, sekedar review pesanan Pak Badin dari Manokwari. Ini segera dikirim nanti melalui kargo kapal ya, infonya seperti itu. Langsung saja setelah ini kita tes, oke? Kita mulai tes, kita prepare dulu, kita siapkan power, 2 power ya, double power PLN dan genset, posisi auto. Lalu kita coba langsung nanti dimasukkan powernya, kita masukkan power PLN masuk. Ini teman-teman, PLN masuk ya, sudah nyala, sudah PLN sudah masuk, RST nya listriknya sudah masuk, lalu sudah diteruskan ke beban. Berarti ini posisi 1 nanti teman-teman, posisi 1. Kemudian ini frekuensinya 50 Hz, tegangan sudah keluar. Kita lihat ya, ini sensornya, terus dua timing ini sudah menyala dua-duanya, berarti PLN sudah closing dan safety juga sudah berfungsi. Ini posisinya ke 1 ya, itu ada lancipnya. Nah ini sudah ke 1 ini berarti sudah menunjukkan PLN masuk ke beban. Kemudian ini chargernya saat PLN on, chargernya juga on ya Pak, warna hijau. Nanti kalau warna merah berarti ngisi akinya. Kalau merahnya mati berarti akinya sudah full secara otomatis, nanti akan ngecas secara otomatis. Nah, ini incoming PLN berarti yang tengah itu ya Pak ya. Nanti dari PLN tidak boleh terbalik. Lalu itu adalah terminal kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung kita tes. Jadi nanti masangnya ini yang merah itu positif, yang hitam itu negatif, sudah ada tulisannya. Kita coba ukur chargernya sekarang itu berapa. Chargernya harusnya di atas 12 volt ya teman-teman, karena nah ini 13,93 sangat bagus, akan ngisi nanti ya. Nah terus kemudian ini untuk pemadaman PLN, untuk remote start ya, untuk memberikan perintah stop ke genset, maka dikoneklah itu Pak negatifnya baterai nanti dari modul, lalu ke pin modul yang sudah diprogram oleh engineer gensetnya. Nanti bisa kami bantu, kami pandu ya. Itu kita tes. Ada suara ya, kita PLN padam. Ketika PLN padam ada perintah untuk start ya, itu tadi sudah respon, sudah ngirim genset akan menyala dan genset akan hidup. Kemudian genset hidup, lalu counting dan safety-nya akan menghitung. Nanti pindah ke posisi 2 Pak. Nah ini saat ini pindah posisi 2 seperti ini, maka genset sudah diteruskan ke pemakaian dan PLN padam. Nah ini yang atas, yang bawah ini gensetnya on, kemudian sudah diteruskan ke beban yang lampu atas itu. Frekuensinya sudah muncul, posisi auto, lalu voltnya juga sudah muncul, siap dilakukan pembebanan, beban on. Jadi hitungannya hanya beberapa detik, bisa disetting di timing ini ya Pak nantinya. Oke, lalu chargernya saat genset mati, charger otomatis mati Pak, untuk istirahat gitu. Ini loadnya pasti sudah keluar, RST dan netral. Lalu kita lanjut coba lagi tes PLN menyala ya. Jadi seolah-olah ini gensetnya masih running, lalu nanti PLN kita hidupkan. Jadi dua sumber masih ada. Nanti prioritasnya ke 1 ya Pak ya, prioritasnya ke PLN. Jadi kalau Bapak manasi genset, dipanasi pun, genset dinyalakan pun nggak akan tabrakan dan nggak akan ketemu Pak. Jadi aman, dan posisi yang diutamakan adalah PLN. Jadi prioritas ada di PLN. Berikut simulasi genset nyala dan diteruskan ke beban. Langsung saja kita coba. Setelah ini PLN kita hidupkan dan posisi genset masih on. Kita coba, PLN sudah hidup ya teman-teman. PLN hidup sudah, kemudian diteruskan ke beban, genset juga masih hidup.
Jadi posisi pindah ke 1 karena PLN adalah prioritas nomor 1. Ini diteruskan, PLN sudah hidup, diteruskan ke beban, lalu genset mati secara otomatis dan PLN backup ke beban. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah kami tes Pak, sudah normal semua, siap dikirim ke Manokwari. Setelah ini langsung kami packing. Terima kasih ordernya, ditunggu order-order yang lainnya. Terima kasih kerjasamanya.